Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan ini, di sini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan UTS Bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya itu seputar ejaan, kutipan langsung dan tidak langsung, penggunaan huruf konsonan, penggunaan huruf miring, dan huruf vokal, dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu. Soal yang pertama yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan, kemudian berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jadi dulu saya sudah pernah menjelajah jalan untuk menemukan berbagai jenis kesalahan penulisan ejaan di sepanjang jalan yang saya temui. Beberapa faktor yang bisa saya temui yaitu karena mereka memang tidak tahu yang benar itu yang seperti apa, karena memang referensinya kurang, pengetahuannya kurang, karena di situ mayoritasnya itu memang sudah agak dewasa, maksudnya itu sudah bukan pelajar lagi. Kemudian yang kedua yaitu hanya mengikuti yang sudah ada. Jadi kebanyakan dari mereka mengikuti yang memang sudah ada. Maksudnya di satu tempat beliau menuliskan laundry pakai huruf O, LOUNDRY. Dan di satu tempat lain tuh mereka cuma mengikuti yang sudah ada gitu. Jadi mereka bukan menelusuri terlebih dahulu yang benar seperti apa, tapi mereka cuma mengikuti yang sudah ada. Kemudian yang nomor 3 yaitu hanya mengikuti pelafalannya tanpa menelusuri terlebih dahulu seperti apa yang benar. Ya seperti contoh laundry tadi, kan memang bacanya itu laundry karena memang bahasa asing. Jadi menurut mereka, mereka kira itu yang benar pakai huruf O. Padahal yang benar laundry penulisannya adalah pakai huruf A, LAUNDRY. Dan kemudian contohnya yang paling sering muncul itu yang pertama yaitu fotokopi. Fotokopi itu sebenarnya penulisannya dalam satu kata yaitu fotokopi, FOTOKOPI, bukan FOTO spasi COPY, itu bukan, karena kalau pakai COPY itu namanya kan bahasa asing gitu. Kemudian yang sering muncul lagi ya tadi laundry, banyak saya menemui sekitar 3 atau 4 itu pakai huruf O bukan A, dan laundry itu kan bahasa asing ya. Kemudian yang sering muncul lagi yaitu mebel. Mungkin mereka bacanya memang meubel ya, jadi mereka nulisnya itu meubel pakai huruf U, padahal setelah saya cek yang benar itu tanpa huruf U, cuman MEBEL. Yang nomor 2 yaitu bagaimana sih membedakan kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian langkahnya itu seperti apa membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan langkah-langkah atau cara membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Oke, jadi di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi, ini kan jurnal aslinya seperti ini. Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 13-22 tahun dan lain-lain ini. Ini adalah jurnal aslinya seperti ini. Nah, kutipan langsung itu dibuat sama persis sesuai isi jurnal. Jadi kita tinggal menulis ulang isi jurnalnya tadi. Yang ini populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Kemudian kutipan langsung, nah seperti ini. Kita tulis ulang semuanya. Kemudian Satrio ini adalah sumber dari jurnalnya. Gini. Ini Satrio. Ini kan Satrio 2016. Jadi kita tulis di sini
yaitu Satrio. Kemudian yang nulis jurnal ini adalah Sihrineksa dan Ahmad Husairi. Jadi kita tulis Satrio dalam Sihrineksa dan Ahmad Husairi, tanda koma, kemudian sumber ininya, jurnalnya itu kapan terbit, yaitu ini tahun 2017. Kita tulis 2017, kemudian jurnal ini adalah halaman 3, kita tulis setelah titik 2 dari tahun. Terus ya seperti biasa sumbernya dikasih kurung. Seperti itu. Kemudian kutipan tidak langsung. Oh ya, ini kutipan langsung sama ya. Contohnya seperti itu. Anwar dalam Sihrineksa. Kemudian cara membuat kutipan tidak langsung yaitu pertama kita menulis sumbernya, yaitu jurnal itu yang menulis siapa. Kita tulis terlebih dahulu, kemudian tahun terbit jurnalnya ditulis. Kemudian isi dari kutipan itu kita singkat, maksudnya kita pahami dengan bahasa kita, dengan logika kita, kemudian kita tulis ulang sesingkat-singkatnya, maksudnya itu cuman intinya saja, poin utamanya saja kita tulis dengan menyertakan kata terlebih dahulu, yaitu menyatakan bahwa, kemudian kita ungkapkan pandangan kita tentang pemahaman kita tentang kutipan dari jurnal tersebut. Jadi seperti ini. Sihrineksa dan Ahmad Husairi, tahun terbit jurnalnya yaitu 2017, menyatakan bahwa populasi yang menjadi sasaran adalah remaja usia 13 sampai 22 tahun yang orang tuanya bercerai dan berdomisili di Malang, karena data menunjukkan bahwa Malang memiliki angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah perbedaan dari kata biografi dan bibliografi dengan disertai contohnya. Jadi seperti ini ya. Biografi itu tentang riwayat hidup atau biodata seseorang. Kalau bibliografi itu semacam daftar pustaka. Nomor 4 yaitu perbedaan kata pukul dan jam. Kemudian disertai contoh kalimatnya. Jadi seperti ini ya. Kalau pukul itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Kalau jam itu untuk menunjukkan berapa lama waktu itu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau pukul itu misalnya kayak gini. Kucingku tadi pagi sarapan pukul 6. Seperti itu. Kalau jam itu seperti ini. Kucingku kemarin bermain keluar rumah selama 2 jam. Nah, seperti itu. Jadi waktu pukul itu menunjukkan waktunya. Kalau jam itu menunjukkan durasi. Kemudian nomor 5 yaitu bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi. Sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi dengan pengguna bahasa. Yang dimaksud di sini sistem bunyi adalah huruf A, B, C sampai Z itu kan bunyi, suatu bunyi, sistem bunyi. Kenapa kemudian ini jadi bermakna? Sistem bunyi ini akan jadi bermakna jika mengikuti pola susunan yang sudah disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa. Karena pada dasarnya bahasa ini digunakan untuk alat komunikasi. Jadi pola susunan sistematis yang sudah disepakati pengguna bahasa. Nomor 6 yaitu mengapa sering terjadi kesalahan tanda koma. Maksudnya sering terjadi kesalahan penulisan dalam tanda koma.
Kemudian disertai 5 contoh kesalahan dengan pembenarannya. Kenapa terjadi kesalahan tanda koma? Mungkin terburu-buru, terus mungkin juga tidak teliti atau kurang teliti, kemudian kurangnya minat dan motivasi untuk lebih mendalami bagaimana yang benar menggunakan tanda koma, dan juga mungkin kurang referensi. Contoh kesalahan penggunaan tanda koma yang pertama yaitu untuk membedakan gelar dan singkatan. Kemudian yang kedua yaitu tanda koma itu digunakan untuk memisah antara anak kalimat dan induk kalimat. Jadi gini, jika anak kalimat terlebih dahulu, jika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka setelah anak kalimat dikasih tanda koma, baru induk kalimat. Tapi hal itu tidak berlaku jika induk kalimat terlebih dahulu, lalu diikuti anak kalimat, tidak perlu tanda koma. Nomor 7 yaitu apa perbedaan makna tanda baca titik 2 dengan tanda baca titik koma, kemudian disertai 2 penggunaan yang benar. Jadi contoh penggunaan tanda titik 2 yang benar yaitu 1. Tanda titik 2 itu digunakan untuk mengakhiri, bukan mengakhiri ya, ditaruh dalam kalimat yang kalimatnya itu berisi pernyataan, kemudian setelah pernyataan dan tanda titik 2 itu diikuti oleh perincian. Dalam satu kalimat majemuk itu kalimatnya itu setara dengan kalimat yang lain, maka untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain, ini menggunakan tanda titik koma. Jadi tanda titik 2 itu untuk mengakhiri setiap satu perincian. Misalnya A, perincian A itu bahasa Indonesia, terus tanda titik 2, langsung B, matematika, langsung tanda titik 2, seperti itu. Kemudian lanjut nomor 8. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Kemudian berikan 2 contohnya sekaligus pembenarannya. Huruf miring itu digunakan untuk kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia. Jadi kata termasuk kata istilah dan juga bahasa asing. Yang contoh pertama mungkin kata istilah yaitu aloe vera. Jadi itu kan aloe vera itu kan lidah buaya, ya. Dan aloe vera itu kan kata istilah, seharusnya ditulis miring. Kemudian yang kedua yaitu download. Mungkin sudah sangat umum dan sudah sangat banyak didengar gitu oleh banyak orang kalau ya kita memang sudah biasa menggunakan kata download. Padahal sebenarnya download adalah bahasa asing. Jadi kalau kita menggunakan kata itu ya seharusnya ditulis miring. Nomor 9 yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan huruf konsonan dan huruf vokal pada karya tulis ilmiah. Kemudian berikan 2 contoh masing-masing kesalahannya dan sekaligus pembenarannya. Sudah lumrah gitu memakai kata zaman, padahal sebenarnya yang benar itu zaman. Jadi ini termasuk kesalahan huruf konsonan karena seharusnya memakai Z tapi ditulis huruf C. Kemudian yang kedua yaitu manajemen, ya hakikat, padahal ternyata yang benar itu pakai I, hakikat. Jadi sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.